Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Kamis 28 Maret tahun 2024. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Yang Ditinggikan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi, pekabaran firman Tuhan kita dengan judul Yang Ditinggikan. Dan ayat firman Tuhan Markus 9 ayat 35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dalam perkataan ini terdapatlah kesungguh-sungguhan dan kesan yang masih sukar dipahami oleh murid-murid. Apa yang dilihat oleh Kristus tidak dapat mereka lihat. Mereka tidak mengerti sifat kerajaan Kristus, dan kurang pengetahuan ini tampaknya menyebabkan pertengkaran mereka. Tetapi sebab yang sebenarnya terletak lebih dalam lagi. Dengan menjelaskan sifat kerajaan itu, Kristus dapat memadamkan perselisihan mereka pada saat itu. Tetapi hal ini tidak akan memengaruhi sebab utamanya. Meskipun mereka sudah menerima pengetahuan sepenuhnya, suatu pertanyaan tentang siapa yang patut didahulukan dapat membarui kesulitan itu. Dengan demikian, malapetaka dapat dibawa kepada sidang sesudah Kristus naik ke surga. Perselisihan untuk mendapat tempat tertinggi adalah pekerjaan roh yang sama yang menjadi permulaan pertentangan besar dan yang telah membawa Kristus dari surga untuk mati. Timbullah di hadapannya pandangan tentang bintang kejora, putra fajar, dalam kemuliaan yang melebihi segala malaikat yang mengelilingi tahta dan bersatu dalam ikatan yang paling erat dengan Anak Allah. Bintang kejora telah berkata, "Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi." Dan keinginan untuk meninggikan diri telah membawa perselisihan ke dalam istana surga dan telah membuangkan sejumlah besar bala tentara Allah. Seandainya bintang kejora sungguh-sungguh mengingini untuk menjadi seperti yang maha tinggi, sekali-kali ia tidak akan meninggalkan tempat yang ditentukan baginya di surga, karena roh yang maha tinggi dinyatakan dalam pelayanan yang tidak mementingkan diri. Bintang kejora mengingini kuasa Allah, tetapi bukan tabiatnya. Ia mencari bagi dirinya tempat tertinggi, dan setiap makhluk yang digerakkan oleh rohnya akan berbuat seperti itu. Dengan demikian, permusuhan, kurang persesuaian, dan perselisihan tidak akan dapat dielakkan. Kekuasaan jatuh ke tangan orang yang paling kuat. Kerajaan setan ialah kerajaan kekerasan. Setiap orang menganggap orang lain sebagai penghalang di jalan kemajuannya sendiri, atau batu loncatan yang di atasnya ia sendiri dapat naik ke tempat yang lebih tinggi. Sementara bintang kejora menganggapnya suatu hal yang sangat penting menjadi setara dengan Allah. Kristus yang ditinggikan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Sebagai perenungan, apakah saya mencari posisi tertinggi karena ingin melayani atau kesombongan? Bagaimana saya bisa yakin bahwa motif saya murni ketika mencari tempat tertinggi? Jadi saudara, ini yang menjadi sebuah masalah di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang ingin mencari tempat yang lebih tinggi dari orang lain. Jadi sama seperti pengalaman Lucifer ketika dia mencari tempat lebih tinggi, maka ini menjadikan sebuah permasalahan. Jadi saudara, ini yang harus kita hati-hati dalam hidup kita. Memang pada dasarnya atau pada akhirnya di dalam kehidupan manusia ada orang yang dalam jabatan lebih tinggi jabatannya dari orang lain. Dalam hal kepunyaan lebih memiliki dari orang lain. Tetapi sebenarnya kalau kita ukur, kita ini sama. Kita bisa lebih di tempat lain, tapi kita bisa kurang juga di hal yang lain. Dan artinya bahwa kalau kita menyadari itu, maka tidak ada kelebihan kita dan tidak ada kekurangan kita. Kita semua sama di pemandangan Tuhan. Kalau kita mau berlombalah untuk memiliki sifat seperti Kristus, bukan memiliki posisi seperti Yesus. Jadi kiranya pekabaran di pagi ini akan menjadi satu teguran bagi kita, untuk menjadi satu batasan bagi kita. Sehingga siapakah kita ini? Kita perlu menyadari keadaan kita sehingga kita dapat berlaku seperti yang Tuhan Yesus inginkan, agar kita dapat menjadi umat-umat Tuhan yang punya hubungan yang baik dengan orang lain di sekitar kita. Biarlah kiranya pekabaran di pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami hingga di pagi ini. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan Tuhan. Pekabaran yang begitu indah di pagi ini, biarlah dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami semua. Bapa di surga, inilah menjadi doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk pekabaran di pagi ini. Sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.